Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Zainal Rizky, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam UIN M Jamil Jambe, Bukit Tinggi. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang akhlak tercela, yang mana sikap yang akan saya jelaskan yaitu israf, tabzir, dan juga bakhil. Masuk yang pertama yaitu tentang israf. Dari segi pengertian, israf adalah suatu hal yang melampaui batas atau yang berlebih-lebihan. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa israf adalah membelanjakan harta atau menggunakan sesuatu yang melebihi batas kewajaran atau berlebih-lebihan. Orang yang suka berlebih-lebihan dalam menggunakan harta disebut dengan musrif atau pemboros. Salah satu contoh sikap israf adalah menafkahkan segala sesuatu tanpa merasa jenuh, tetapi pada hal-hal yang batil. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 27, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Masuk poin yang selanjutnya yaitu macam-macam dari perilaku israf. Yang pertama yaitu berlebih-lebihan dalam belanjakan harta. Contohnya di sini dapat kita ambil, misalnya kita tidak terlalu membutuhkan baik itu dari segi pakaian, maka kita memperlakukan atau membeli hal tersebut dengan cara yang berlebihan. Kemudian berlebih-lebihan dalam hal makan dan juga minum. Selanjutnya berlebih-lebihan dalam memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan juga tersier. Maka itulah beberapa dari macam-macam perilaku israf tersebut. Kemudian masuk yang selanjutnya itu penyebab dari perilaku israf ini, yaitu yang pertama itu perubahan secara spontan dalam hal kekayaan. Misalnya orang miskin yang tiba-tiba menjadi kaya biasanya cenderung berperilaku israf. Kemudian yang kedua yaitu pengaruh istri dan juga anak yang ingin hidup secara bermewah-mewahan dan juga boros. Kemudian yang ketiga, latar belakang keluarga. Sebagaimana kita ketahui di sini bahwa bila orang tua tersebut membiasakan sikap israf, maka anak-anaknya juga akan berperilaku israf juga. Kemudian yang keempat yaitu berteman dengan para pemboros. Ini juga mengakibatkan seseorang apabila berteman dengan pemboros, maka ia akan juga memiliki sifat-sifat boros tersebut. Kemudian yang terakhir, kurang mampu mengendalikan tuntunan jiwanya sehingga memperturuti nafsu yang mendorong kepada perilaku israf tersebut. Kemudian poin selanjutnya yaitu contoh-contoh dari perilaku israf. Yang pertama yaitu contoh dari perilaku israf. Yang pertama itu menambah-nambah di atas kadar kemampuan dan juga berlebihan dalam hal mengkonsumsi makanan. Kemudian yang kedua, bermewah-mewah dalam makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, menumpuk-numpuk harta yang tidak terlalu dibutuhkan. Kemudian yang keempat, menuruti hawa nafsu yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan juga tidak sesuai dengan keinginan kita. Kemudian yang terakhir, melakukan pekerjaan yang sia-sia atau yang sifatnya senang-senang atau hura-hura. Kemudian yang poin yang kelima itu beberapa cara menghindari perilaku israf ini, yaitu kita harus membiasakan hidup hemat dan juga sederhana. Kemudian tidak tergoda dengan godaan-godaan dari kemewahan hidup. Kemudian yang ketiga, tidak menghambur-hamburkan harta kita kepada hal-hal yang kita anggap tidak berguna. Kemudian membuat skala prioritas dalam segi pengeluaran berbelanja. Kemudian masuk yang
sikap tercela yang kedua itu adalah tabzir. Dari segi pengertian, tabzir ialah perilaku pemborosan harta dalam hal-hal yang haram dan juga kemaksiatan kepada Allah. Menurut istilah dapat kita tarik kesimpulan bahwa tabzir adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara menghambur-hamburkan uang ataupun barang karena kesenangan atau kebiasaan. Sifat tabzir ini adalah salah satu sifat setan dan juga golongannya, yakni sesuatu yang dinafkahkan di luar kebenaran, baik itu harta, waktu, kesehatan, ucapan, sehingga masuk dalam perbuatan boros. Kemudian contoh dari perilaku tabzir yaitu yang pertama yaitu boros dalam harta. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 26 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ati zal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabila wala tubazzir tabzira, yang artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Yang kedua yaitu mubazir dalam kesehatan. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, ada dua nikmat yang kebanyakan orang tertipu olehnya, yaitu nikmat sehat dan juga waktu luang. Kemudian yang ketiga yaitu mubazir dalam waktu. Sesuai dengan hadis riwayat Bukhari, waktu luang juga menjadi hal yang sering disia-siakan oleh banyak orang. Imam Ibnul Jauzi mengatakan, bisa saja seseorang berbadan sehat tapi dia tidak mempunyai kesempatan untuk beramal. Bisa saja dia cukup kaya tapi fisiknya tidak sehat. Jika kedua hal ini bertemu, lalu ia dikalahkan oleh kemalasan dan juga meninggalkan ketaatan, maka berarti dia telah tertipu atau berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri. Kemudian cara menghindari dari perilaku tabzir ini yaitu yang pertama, bersyukur atas nikmat Allah. Bersyukur merupakan salah satu bentuk terima kasih seseorang hamba atas harta, waktu dan juga kesehatan yang telah diberikan oleh Allah. Dengan bersyukur, seseorang tidak akan menghambur-hamburkan nikmat yang dia dapat. Kemudian yang kedua itu dengan cara bersedekah. Seseorang yang menggunakan hartanya untuk bersedekah akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah merupakan cara terbaik untuk membelanjakan harta yang kita miliki. Kemudian yang ketiga yaitu tidak berlebihan. Dan selanjutnya menstabilkan pengeluaran dan juga pemasukan, dan juga mendekatkan diri kita kepada Allah, serta kita juga bisa dengan cara bersikap dewasa dalam memutuskan masalah. Kemudian poin yang selanjutnya itu bahaya dari perilaku tabzir ini, itu tentu kita sangat mendapatkan murka dari Allah, mendapatkan siksa yang pedih dan juga mendapat kesengsaraan dunia akhirat, serta mendapatkan cacian dari orang-orang lain atau orang-orang yang berada di sekitar kita. Kemudian masuk ke sifat-sifat tercela yang ketiga yaitu bakhil. Bakhil atau kikir ini adalah yaitu menahan harta kita sebagaimana harta tersebut merupakan seharusnya dikeluarkan, atau menahan memberikannya sesuatu kepada baik itu kepada diri kita maupun kepada orang lain. Selain itu, bakhil juga merupakan sifat tercela yang terlahir dari godaan setan untuk menuju ke neraka. Contohnya yaitu tidak mau membayar zakat dan enggan mengeluarkan harta kita di jalan Allah. Allah berfirman yang mana itu terdapat dalam Quran surat Al-Lail ayat 8 sampai 11, yang artinya, dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Kemudian akibat dari sifat bakhil yaitu yang pertama, sulit mendapat kebahagiaan, kerana pada dasarnya dalam kehidupannya dia hanya memikirkan bagaimana caranya untuk hartanya untuk terus dapat bertambah dan juga bertambah. Maka dari sana seseorang itu akan sulit untuk mendapatkan suatu kebahagiaan dalam hidup. Kemudian yang kedua yaitu hina di hadapan orang lain. Hina di hadapan orang lain jelas sangat
didapatkan dari akibat dari perilaku bakil tadi. Dikarenakan di saat orang lain butuhkan kita, di saat orang lain ingin mendapatkan pertolongan dari kita yang lagi kesusahan, maka kita tidak dapat memenuhi itu karena dengan sifat bakil yang kita miliki tersebut. Kemudian yang ketiga itu tersiksa jiwa karena selalu memikirkan juga bagaimana cara menambah harta agar lebih banyak gitu. Kemudian yang terakhir, harta yang dia kumpulkan tersebut, harta yang dia tumpuk-tumpuk tersebut, harta yang tidak dia keluarkan sebagaimana haknya tersebut akan tidak bermanfaat baik itu bagi dirinya. Kemudian yang selanjutnya itu cara menghindari sifat bakil ini atau sifat kikir ini, itu yang pertama dengan cara sabar terhadap sikap sederhana. Jangan merasa kita rendah apabila kita tidak mempunyai segala sesuatu dan mempunyai banyak kekurangan yang kita miliki. Maka dengan cara sabarlah, maka itu akan menguji kita dalam hal ini. Kemudian selanjutnya menerima terhadap apa yang dimiliki dan merenungkan hadis-hadis yang mana mengecam perilaku bakil ini. Kemudian selanjutnya merenungkan betapa buruknya perilaku orang-orang yang bakil di sekitar kita. Dan yang terakhir banyak mengingat mati agar tidak panjang angan-angan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi sikap tercela, yaitu tabzir, israf dan juga bakil. Mungkin tiga sifat ini saling berkaitan, yang mana saling membahas tentang pelit atau bagaimana seorang itu boros dalam hal harta dan juga menyia-nyiakan hal yang ia miliki. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.